Sinergi pengawasan menjelang rekapitulasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan triwulan yang ketiga. Main game jangan nge-cheat. Perkenalkan, saya Muharram Al-Rasyid. Tas itu adalah coklit terbatas. Oh, coklit terbatas. Sharing data polisi. Kita kan selama ini tidak dapat ini kan, data pemilih finance-nya itu. Bawaslu sendiri berharap bahwa proses pemutahiran daftar pemilih ini dapat berjalan sesuai dengan mekanisme, regulasi, akuntabel, transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demokrasi Sik asik. Semoga pemirsa yang ada di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Demokrasi kali ini kita kedatangan tamu nih dari tetangga sebelah nih. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Semarang yaitu Bapak Muharram Al-Rasyid dan anggota KPU Kabupaten Semarang yaitu Bapak Agus Tiongo. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sinergi pengawasan menjelang rekapitulasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan triwulan yang ketiga. Oke, silahkan disapa dulu pemirsa yang sedang menonton acara ini, Bapak. Halo teman pemilih, berjumpa lagi dengan Demokrasi Sik. Semoga sukses dan sehat selalu. Oke, kemudian Pak Muharram. Halo teman pemilih, sukses untuk semuanya. Oke, terima kasih nih sapaan dari kedua narasumber kali ini. Sebelum kita bincang-bincang asik nih ya Pak ya, meskipun udah banyak yang kenal, silakan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu dari Bapak Agus dulu. Baik, nama saya Agus Setioko, kebetulan sebagai anggota KPU Kabupaten Semarang, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kemudian Bapak Muharram. Main game jangan nge-cheat. Perkenalkan, saya Muharram Al-Rasyid. Keren nih perkenalannya nih. Oke, yang pertama nih kepada Pak Agus dulu ya Pak ya. Ya. Meskipun sering kita sosialisasikan tentang apa itu PDPB, mohon Pak Agus jelaskan kembali mungkin yang lebih simpel sebenarnya apa itu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan mengapa penting dilakukan secara berkala. Baik, terima kasih Mas Dipta. Jadi PDPB itu adalah kepanjangan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, tujuannya untuk apa? Satu, tujuannya adalah untuk memelihara dan memperbaharui DPT. Jadi di KPU Kabupaten Semarang, DPT pemilu maupun pemilihan itu sudah ditetapkan pada tanggal 18 September di tahun 2024 sebanyak 807204. Nah, itu seiring dengan perkembangannya sampai dengan pasca pemilu dan pemilihan ini, itu kita di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu punya kewajiban untuk memelihara dan memperbarui DPT, pemilu terakhir dan pemilihan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, yaitu kita pemetaan datanya, kemudian kita tetapkan di rekapitulasinya. Nah, kapan itu kita merekapnya? Nah, kalau di KPU RI itu selama minimal 6 bulan sekali, kalau di KPU Kabupaten nanti selama 3 bulan sekali atau trimester gitu. Oke, baik, terima kasih nih. Dan sekarang masih di Bagus nih ya. Apa dasar hukum atau regulasi yang mengatur PDPB ini, Pak? Oke, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kalau silahkan dibuka di pasal 14, nanti di poin huruf L di situ itu ada kewajiban KPU. Salah satunya adalah dengan memelihara dan memperbarui DPT. Satu itu. Yang kedua, di PKPU 1 tahun 2025 itu juga diatur secara detail
detail terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, sekarang giliran bapak-bapak berdua yang menjawab ini. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran ini dan bagaimana peran Bawaslu di dalamnya? Monggo. Ya. Terima kasih Mas Dipta, tambah seger sekali ya. Pak Agus ini juga tambah cerah gitu. Kalau ngomongin peran Bawaslu ya, itu sangat banyak ya. Secara prinsip itu memastikan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini sesuai dengan prosedur itu tentu. Harus akuntabel dan transparan. Yang dilakukan oleh Bawaslu melakukan pengawasan secara ketat. Dalam hal ini juga melakukan berbagai upaya pencegahan lah ya. Dan memastikan yang namanya warga itu memiliki hak pilihnya, tidak kehilangan hak pilihnya. Ya kalau diibaratkan lah ya, kalau di sepak bola itu di tahun 2019 suka sepak bola ya Mas? Suka. Itu kan ada manajer MU itu namanya Sir Alex Ferguson ya. Itu kan pernah tahun 2019 kan pernah mengungkapkan ke tetangganya itu Manchester City sebagai tetangga berisik ya. Asosiasinya seperti itulah, tapi dalam konteks yang lebih positif. Berisik dalam artian di sini ya kita bersuara keras lah ketika dalam proses setiap tahapan, ketika ada hal-hal yang nanti terjadi pelanggaran, kita melakukan penyuaraan terlebih dahulu sehingga potensi pelanggaran itu bisa ditekan. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk Pak Agus. Baik, Mas Dipta, terima kasih sekali. Jadi kalau siapa yang terlibat, jadi di PKPU 1 2025 itu siapa saja yang terlibat. Jadi memang selain kita, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, itu akan terlibat di dalam pemutakhiran daftar pemilih ini. Nah, namun juga dalam kita menjalankan tugas itu, kita selalu berkoordinasi. Nah, dengan Bawaslu tentunya, kemudian dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan misalnya, terus kemudian di lembaga permasyarakatan, terus kemudian ada juga di instansi lain yang mungkin bisa memberikan data-data kependudukan gitu. Bisa di lingkup tingkat desa, tingkat kecamatan, begitu Mas. Oke, saya kembali ke Pak Agus nih ya. Bagaimana Pak proses pemutakhiran yang dilakukan? Apakah ada tahapan tertentu yang wajib dilewati? Ya, berarti ini terkait dengan alur. Jadi memang kalau kita lihat alur pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kita memperoleh data nih, Mas Yuta. Kita memperoleh data. Data kita itu diperoleh dari Kemendagri. Nah, yang pertama, data itu akan kita sinkronisasi. Nah, apa yang kemudian sumber datanya itu apa saja? Jadi sumber data yang disinkronisasi itu salah satunya adalah DPT terakhir, baik itu pemilihan maupun pemilu. Kemudian ada juga data dari kependudukan, misalnya yang sudah disinkronkan nanti dengan DPT itu. Kemudian kalau data kependudukan yang sudah disinkronkan selama 6 bulan sekali sumber datanya. Terus kemudian ada sumber data di instansi lain yang terkait dengan kependudukan. Kemudian ada juga dari laporan masyarakat. Nah, kalau ada masyarakat yang termasuk Bawaslu, laporan dari Bawaslu, terus kemudian ada rekomendasi Bawaslu yang kemudian itu menjadi bahan kita untuk kita sinkronkan alurnya. Nah, setelah kemudian disinkronkan data itu, kita namanya pemetaan, kita cermati. Nah, data-data yang berasal dari sumber-sumber itu kita cermati, kemudian di kemarin itu sudah kita melakukan rekapitulasi di semester kedua. Nah, sudah kita rekapitulasi, itu sudah termasuk data yang TMS, ada yang data yang sudah diubah, ada juga data pemilih baru, begitu Mas Dipta. Oke. Bagaimana nih Pak pendataan pemilih baru, pemilih pindah domisili atau pemilih yang meninggal dunia diakomodasi? Nah,
Jadi kalau pemilih baru, jadi kriteria untuk syarat untuk menjadi di dalam pemutakhiran data pemilih ini adalah satu, sasarannya adalah warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang memenuhi syarat. Misalnya dia berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat pemutakhiran data pemilih. Nah, kemudian kalau kemudian dia TMS, itu kan ada macam-macam tuh TMS, tidak memenuhi syaratnya. Satu, ketika meninggal dunia. Kemudian yang kedua karena mungkin ganda, kemudian karena di bawah umur. Nah, pindah domisili. Yang dimaksud pindah domisili ini karena satu dan lain hal, dia secara kependudukan, jadi pindah secara administrasi kependudukan, dia pindah. Itu maka nanti akan kita TMS-kan. TMS di sini nanti bisa jadi nanti menjadi pemilih baru di tempat yang lain. Jadi hari ini kita TMS-kan, mungkin nanti akan menjadi pemilih baru di tempat lain. Kemudian ada warga negara asing, kemudian menjadi TNI dan Polri, kemudian bisa jadi salah penempatan TPS kalau di itu. Tapi kalau di pemutakhiran data pemilih ini memang tidak ada TPS, sehingga yang dipakai itu ya poin 1 sampai dengan poin 7. Begitu Mas Iqbal. Oke, untuk selanjutnya nih, lalu apa peran masyarakat dalam pelaksanaan PDPB ini ya Pak ya? Bisakah masyarakat melaporkan jika ada data yang tidak sesuai ya Pak? Wah, betul sekali. Ini peran masyarakat. Jadi memang kita sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, baik melalui media sosial, kemudian melalui sosialisasi yang kedinasan begitu. Nah, salah satunya kita punya inovasi Mas Duta. Inovasinya mungkin Bawaslu juga kita punya inovasi, dan mungkin itu di kabupaten yang lain memang bisa jadi tidak dilakukan. Nah, inovasi kita itu adalah kita karena keterbatasan, kita melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, di Dinas Dikdukcapil, kemudian Kementerian Agama, kemudian Dinas Pendidikan, terus kemudian di Dispermasdes itu kita juga melakukan itu. Nah, inovasi kita bagaimana? Jadi kita itu melakukan pendataan ini melalui mereka yang bisa melaporkan kepada kita di KPU Kabupaten Semarang. Nah, kita koordinasi itu salah satunya untuk menyampaikan data-data. Jadi kalau Dinas Pendidikan itu di Kabupaten Semarang itu kan menyakup beberapa sekolahan, ada SMA 1 Ngaran, SMA 1 di seluruh menyakup Kabupaten Semarang itu. Nah, itu kita mintai data dengan cara mengisi Bitly yang sudah kita siapkan. Namanya lapor dan tanggapan masyarakat. Nah, data-data itu kalau ada siswa yang sudah berusia 17 tahun pada saat pemutakhiran itu, kemudian dia yang bersangkutan mengisi. Nah, mengisi itu sebagai catatan bagi kami. Oh, ini akan kita petakan, akan kemudian kita cermati, kalau memang belum terdaftar dan bisa kemudian kita masukkan sebagai pemilih baru. Nah, begitu juga di Kementerian Agama. Kementerian Agama punya MAN 1 di Kabupaten Semarang, itu akan ada banyak. Ada MAN 1, ada MAN yang swasta, itu juga banyak. Nah, kita koordinasi dengan Kemenak. Dan Kemenak itu nanti juga akan meneruskan itu ke bawah dengan cara mengisi Bitly itu. Nah, kemudian di Dispermasdes juga sama. Di Dispermasdes itu kan ada banyak tuh desa-desa. Justru yang di desa-desa itu tingkat ada yang kematian yang memang belum mengurus untuk di Dukcapil, itu kan mereka sudah tahu data yang kematiannya itu berapa. Nah, itu kita berkoordinasi dengan Dispermasdes untuk meneruskan, koordinasi kita untuk meneruskan kepada di desa-desa atau kelurahan, apabila ada pemilih baru, kemudian ada yang TMS meninggal dunia dan lain sebagainya, itu bisa dilaporkan melalui form yang sudah kita berikan untuk kemudian kita sampaikan kepada mereka. Gitu Mas Cipta. Oke, untuk selanjutnya nih, sekarang giliran Pak Bawas ya. Oke, siap. Untuk Pak Bawas nih, apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap proses PDPB yang dijalankan oleh KPU, Pak?
Oke, pengawasan ya yang sering kita lakukan. Barangkali dulu Mas Agus pernah juga ya mengalami ada banyak hal itu. Kita berangkat dari surat edaran dari Bawaslu nomor 29 tahun 2025. Itu ada kira-kira dari 5 langkah ya. Yang pertama itu kita melakukan pencegahan. Kan ada pepatah Mas ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu lebih baik kan kita mencegah dulu. Pencegahannya banyak kita lakukan apa? Yang pertama kita melakukan inventarisir data. Hasil pengawasan kita pada pemilu dan pemilihan kemarin, termasuk juga data dari hasil rekap penetapan dari KPU kemarin. Kita lakukan uji data dan seterusnya ya. Kemudian hal yang kita lakukan pencegahan lainnya adalah melakukan koordinasi ke lintas instansi. Termasuk kita kan sering kan Mas berkoordinasi per 3 bulan untuk mensinkronkan data dan seterusnya. Termasuk tadi sudah disebutkan oleh Pak Agus ke instansi terkait di Dukcapil dan seterusnya. Terus kita kan sering juga melakukan yang namanya imbauan ya, karena memastikan teman-teman KPU nih kerjanya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku gitu ya. Yang selanjutnya kita juga melakukan pengawasan secara langsung. Salah satu contohnya kemarin ketika pas acara pleno ya, kita hadir langsung dan memastikan data-data yang dieksekusi oleh KPU sudah benar-benar dilakukan ya, seperti itu. Dan juga melakukan yang namanya uji petiknya. Kita rutin Mas melakukan uji petik ke beberapa tempat dan hampir di tiap bulan kita melakukan uji petik, memastikan nih kerja-kerja teman-teman KPU itu benar-benar sudah sesuai atau belum. Selanjutnya kita juga hal yang paling penting di PDBB ini, karena jujur PDBB ini kan bariernya sangat berbeda ya Mas ya dengan kemarin. Kita nggak punya pasukan ya, sampai badan ad hoc ya. Susah juga kan kita. Makanya kata kuncinya adalah partisipasi dari masyarakat. Teman-teman KPU mungkin sudah membuka, kita juga membuka yang namanya posko aduan itu juga. Jadi LDES seperti itu. Dan selanjutnya juga menindaklanjuti hasil-hasil temuan lah. Jika di lapangan kita menemukan temuan, jika itu ada yang perlu diperbaiki saran administrasi ya kita sampaikan ke KPU. Mungkin kira-kira gitu Mas. Oke, untuk selanjutnya nih Pak Muharrem, apakah ada temuan atau potensi pelanggaran yang sering muncul dalam pemutakhiran ini? Kalau temuan pastilah, itu pasti di lapangan sering terjadi. Bahkan mungkin Mas Agus sendiri ya banyak akan menemukan. Bahkan kemarin pleno ya Mas, pleno ada banyak masukan-masukan dari Bawaslu, itu justru kita mendapatkan informasi dari Bawaslu. Nah, temuan yang sering kita temukan di lapangan itu ya berkaitan dengan TMS tadi ya. Tidak memenuhi syarat, misal alih status dari sipil ke TNI Polri, atau kemudian pindah domisili dan seterusnya, termasuk yang memenuhi syarat yang sudah usia 17 tahun tapi belum terdaftar, karena memang proses PDB ini kan jangkanya kan panjang gitu ya. Saya yakin di situ akan banyak temuan. Termasuk yang sering terjadi itu anomali ini data ya. Misal alamat tidak sesuai dan seterusnya itu. Nah, selanjutnya mungkin soal data ganda. Tapi untuk data ganda saya pikir KPU sekarang sudah sangat canggih. Ada sudah namanya teknologinya sudah canggih. Kadang-kadang kita juga iri Mas punya teknologi seperti itu. Cuman data ganda saya pikir relatif mungkin lebih bisa diselesaikan sejak dini oleh teman-teman KPU. Mungkin beberapa itu teman yang bisa Kalau tadi di Bawaslu kan ada ini ya, patroli gitu ya. Kalau di KPU kan kebetulan ini kan sebelum nanti ada rekap di tingkat kabupaten yang triwulan ketiga, itu nanti kita ada yang namanya Coktas. Coktas itu apa itu? Coktas itu adalah coklit terbatas. Oh, coklit terbatas. Jadi nanti kita akan ada data anomali dari jenengan, ada data anomali, nanti serahkan ke kami. Kami kita akan turun ke bawah gitu, kita akan cek ke bawah itu Coktas terbatas itu, termasuk nanti bila mana ada hal-hal yang misalkan ada hal-hal yang perlu kita harus turun ke bawah ya kita akan. Berarti itu coklit versi light ya, versi mini. Jadi itu kayak apa ya, karena coklit tapi terbatas hanya mungkin di internal kita. Versi light lah. Bagus itu terobosan.
Oke, nih untuk selanjutnya nih ya Pak ya. Bagaimana Bawaslu memastikan tidak ada potensi manipulasi data pemilih? Wah, itu potensi manipulasi ya. Ya, yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Pertama kita menginventarisir data, menyandingkan pasti ya. Kan biar KPU enggak ini ya, macam-macam itu kan kita sandingkan data-data kemarin biar tidak ada perubahan ujuk-ujuk berubah gitu ya. Selanjutnya kita juga melakukan yang namanya uji petik tadi, rutin kita lakukan sehingga kami berharap lah dari proses-proses itu tidak terjadi manipulasi. Selanjutnya yang paling penting menurut saya di PDBB ini Mas, justru sinkronisasi atau koordinasi dengan lintas instansi. Itu penting karena kita tidak punya pasukan, itu yang pertama. Yang kedua, kita ya harus mengandalkan koordinasi antar lintas instansi sehingga data-data itu bisa dikomparasikan dengan dinas terkait. Misal di Dukcapil, perubahan data, pertambahan penduduk dan seterusnya bisa dikalkulasikan dan disinergikan. Sehingga nanti akan ada data yang benar-benar valid dan pembukaan posko aduan baik dari KPU maupun dari Bawaslu itu ketika ada masyarakat yang menyampaikan data, perubahan data dan seterusnya, sehingga ini bisa kita kawal bareng-bareng dan menghasilkan salah satu daftar pemilih yang berkualitas. Itu Mas Dipta. Oke Pak Muharram, untuk selanjutnya nih, adakah contoh kasus di mana Bawaslu memberikan rekomendasi koreksi terhadap daftar pemilih? Nah, kita kan sering lah ketika menjelang pleno selalu memberikan masukan, baik itu data-data pemilih. Terakhir kemarin kita menyampaikan data pemilih yang berusia 17 tahun ya. Dan hampir di tiap tahapan, kalau dulu di DPS, DPSDP dan seterusnya, sering pas di pleno kita sering memberikan berbagai masukan, baik data-data macam-macam lah, data yang TMS yang belum dieksekusi atau MS yang sudah memenuhi syarat tapi belum dimasukkan dan seterusnya. Kira-kira mungkin seperti itu. Dan itu selalu kita tindak lanjuti. Dan itu selalu DTL oleh ditindaklanjuti. Jadi teman-teman KPU kami berterima kasih. Jadi di Bawaslu itu kita sering berkoordinasi. Jika ada temuan dari Bawaslu kemudian kita sampaikan ke kita, begitu langsung ada rekomendasi itu langsung kita tindak lanjuti, sehingga dalam hal pemutakhiran daftar pemilih KPU sangat terbantu sekali begitu. Berarti bukan Tom and Jerry ya Mas ya? Bukan Tom and Jerry. Oke, untuk selanjutnya lagi nih, bagaimana Bawaslu memanfaatkan teknologi dalam pengawasan PDPB? Nah, teknologi mungkin secara jujur mungkin kita kalah jauh dengan KPU. Tapi minimal yang kita lakukan, kita banyak berdominan ya melakukan proses teknologi itu di media sosial sebenarnya, dengan memanfaatkan kanal-kanal yang kita miliki dan berinteraksi dengan masyarakat, sehingga beberapa usulan, tanggapan dan seterusnya itu bisa segera kita tindak lanjuti. Meskipun sebenarnya Bawaslu itu punya teknologi, tapi mungkin itu hanya batas pada saat event pilkada atau pemilu ya. Kami juga berharap sebenarnya di PDBB ini teknologi itu sangat berguna sekali Mas, terutama ketika akses yang semakin cepat, sehingga ketika ada usulan, tanggapan ataupun masukan dari masyarakat bisa segera ditindaklanjuti oleh teman-teman baik dari Bawaslu maupun dari KPU. Oke, lalu apa ya Pak saran Bawaslu agar proses pemutakhiran ini lebih transparan dan akuntabel ke depan? Nah, ini bisa minta saran ini sampaikan ke atas Pak. Apa nih Pak? Kita itu berharap ada ini sharing policy, sharing data policy. Kita kan selama ini tidak dapat ini kan data pemilih by name-nya itu. Mungkin izin Pak Afifuddin ini bisa disampaikan ya. Nanti kalau bisa KPU memberikanlah sharing data ke Bawaslu sehingga kita bisa kawal sama-sama, kita sama-sama penyelenggara. Kan enak kalau kita punya data. Yang penting itu adalah menurut saya itu adalah soal validitas data, itu penting sehingga masing-masing bisa mengawal proses data itu menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah partisipasi dari masyarakat itu ya. Kenapa penting? Karena kalau sekarang itu kita kan harus ada keterlibatan dari masyarakat, berbagai usulan dan seterusnya, sehingga
keakuratan data itu bisa benar-benar terwujud. Selanjutnya soal transparansi data itu ya. Ya kami berharap itu KPU bisa mempublikasikan ya hasil pemutahiran daftar pemilih itu ke kanal-kanal resmi sehingga itu bisa open space, bisa diakses oleh publik baik masyarakat ataupun macam-macam, sehingga ketika ada masukan atau tanggapan itu bisa segera ditindaklanjuti. Mungkin itu, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Nanti saran perbaikan ini menjadi masukan bagi kami. Tentu ini adalah bagian ikhtiar untuk memajukan pemilu maupun pemilihan ke depan itu agar lebih baik begitu. Oke, dan sekarang apa harapan Bawaslu terhadap KPU dan masyarakat untuk terus menjaga kualitas daftar pemilih? Bawaslu sendiri berharap bahwa proses pemutahiran daftar pemilih ini dapat berjalan sesuai dengan mekanisme, regulasi, akuntabel, transparan, sehingga memastikan setiap warga negara itu dapat pemenuhan hak pilihnya. Dan kami berharap pada proses PDPP ini dapat menghasilkan satu daftar pemilih yang benar-benar valid, sehingga ini menjadi salah satu tolok ukuran agar kualitas demokrasi kita itu menjadi lebih baik ke depan. Mungkin itu, Mas. Oke, siap Pak Muharram dan Pak Agus. Terima kasih banyak untuk kali ini. Ya. Untuk penutup nih ya, biasanya di podcast Demokrasi ini ditutup dengan kata-kata. Berarti sekarang saatnya saya minta kata-kata ke Pak Muharram. Bebas ini? Bebas. Habis saya teriakin, Pak Muharram kasih Oke. kata-kata. Oke. Kata-kata hari ini Pak Muharram. Tanggal boleh muda, tapi dompet rasa hari tua. Untuk sekarang Pak Agus ya nih ya. Siap. Kata-kata hari ini Pak Agus. Pastikan namamu terdaftar sebagai pemilih. Cek dptonline.kpu.go.id. Jika belum terdaftar sebagai pemilih, silahkan bisa datang ke KPU dengan mengisi formulir di link di atas ini. Oke, demikian Demokrasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.